tahu ada satu racun mematikan yang aromanya sangat mirip sama almond. Racun apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku mau nemani kalian lagi dengan menceritakan satu kisah yang pernah menggegerkan kota Chicago di tahun 1982. Kasus ini tuh berkaitan sama satu produk obat yang selama bertahun-tahun lamanya dikenal manjur untuk ngatasin sakit demam. Obat ini namanya Tylenol, ya. Obat ini tuh sudah dipakai jutaan orang, dan dianggap aman. Banyak kali orang yang cocok dan bergantung sama si obat ini. Tapi kemudian obat yang dikenal aman ini justru menjadi pusat dari sebuah bencana besar yang mengejutkan banyak orang di sana, di mana pada suatu hari tercatat ada 7 orang yang mendadak meninggal dunia setelah mengkonsumsi obat ini. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata obat ini sudah terkontaminasi racun mematikan. Masalah ya di sini, racun itu munculnya dari mana? Apakah ini kesalahan produksi? Apakah sabotase? Atau memang ada orang yang sengaja mencampurkan racun ke dalam obat yang dikonsumsi banyak orang ini? Karena rasanya kayak nggak masuk akal, kalau sebuah perusahaan farmasi dengan reputasi besar dan sebaik ini justru merusak produknya sendiri, ya kan? Terus apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran sama gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu soal obat Tylenol ini, ya. Jadi, Tylenol ini adalah merek obat pereda nyeri dan penurun demam yang sangat populer di Amerika, khususnya di Chicago. Obat ini tuh pertama kali dibuat pada tahun 1955 oleh perusahaan farmasi yang bernama McNeil Laboratories. Dan awalnya Tylenol ini cuma diproduksi untuk anak-anak aja, ya. Terus di tahun 1959, perusahaan McNeil ini diakuisisi sama perusahaan farmasi yang lebih besar lagi, namanya Johnson & Johnson, tahu kalian? Nah, otomatis hak untuk memproduksi obat Tylenol ini beralihlah ke tangan Johnson & Johnson. Sejak saat itu, Tylenol makin berkembang lagi, Mereka mulai bikin varian baru yang awalnya cuma untuk anak-anak, sekarang bisa dikonsumsi untuk orang dewasa. Jadi target pasar mereka juga makin luas dan penjualan mereka pun meningkat pesat gara-gara ini. Karena makin banyak orang yang bisa mengonsumsi dan orang-orang ini juga merasa obat itu betul-betul ngebantu mereka dan cocok buat mereka semua. Saking ramainya antusias pasar terhadap si obat ini, di awal tahun 1980-an, jumlah orang yang mengkonsumsi Tylenol ini tercatat mencapai lebih dari 100 juta orang. Para konsumen ini memang lebih percaya sama Tylenol dibanding sama obat merek lainnya, waktu itu. Posisi obat ini waktu itu bisa dibilang udah sangat kuat kali lah di masyarakat. Tapi semua kepercayaan itu tiba-tiba berubah ketika di tahun 1982 terjadi sebuah peristiwa besar yang membuat nama Tylenol justru identik dengan rasa ketakutan. Jadi waktu itu di tanggal 29 September 1982, sekitar jam 6:30 pagi, seorang anak perempuan yang bernama Mary Kellerman berusia 12 tahun baru aja bangun tidur. Dia mau siap-siap berangkat sekolah, ya kan. Waktu itu dia udah SMP nih. Tapi nggak kayak biasanya, hari itu kepalanya si Mary ini berat, Berat, hidungnya mampet, pilek, tenggorokannya sakit, terus badannya macam meriang gitulah. Mary laporlah ke mama bapaknya, "Pak, Bu, kayaknya aku demam lah ini," gitunya. Nah, orang tuanya nanya balik, "Oh iya, dari kapan kamu sakitnya, Nak?" gitu. "Baru tadi nih pas aku bangun tidur." "Ya udah, hari ini kamu nggak usah ke sekolah dulu, minum obat aja ya, terus istirahat." Nggak ada mikir yang aneh-aneh, orang tuanya langsung lah nyiapin obat andalan mereka. Itulah tadi Tylenol. Nah, dikasih sama anaknya, diminum sama si Mary. Selang beberapa menit setelah minum obat itu, beberapa menit nih, ya, Mary langsung lari ke dalam kamar mandi, dikuncinya pintu tuh dari dalam. Panik lah orang tuh, "Ngapa nih?" Dan samperin, "Nak, ngapa kamu lari-lari kayak gitu? Bebe aja kamu," katanya. Nggak ada jawaban apapun dari dalam, Yang ada orang tuanya malah dengar ada suara benda jatuh di lantai dalam. Prak gitu. Spontan orang tua Mary ngedobrak lah pintu kamar itu kan. Waktu udah terbuka, disitulah mereka melihat Mary lagi terbaring di kamar mandi sambil kejang-kejang, Di situ orang tuanya langsung nelpon 911. Nah, nggak lama datanglah ambulan ini, ya kan? Dan Mary pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter langsung berusaha menyelamatkan nyawanya Mary, tapi sayangnya usaha itu gagal dan Mary dinyatakan meninggal dunia. Dokter bilang kalau penyebab kematian si Mary itu gara-gara serangan jantung mendadak. Dah nih ya.
Masih di hari yang sama, di tanggal 29 September 82 itu, ada lagi seorang laki-laki umurnya 27 tahun namanya Adam Janus. Nah, Adam ini memutuskan untuk pulang kerja lebih awal karena dia nggak enak badan, mendemam badan dia. Nah, waktu nyampe di rumah, dia istirahat bentar lah, ditemanin sama istrinya. Waktu itu mereka udah punya anak, Wak, tapi anaknya ini lagi sekolah. Udah agak menjelang sore, Adam pergi ngejemput anaknya. Sekalian dia mau mampir beli Tylenol di supermarket. Pulanglah dia dari supermarket sama ngejemput anaknya. Adam sama istrinya waktu itu siap-siap mau masak buat makan malam. Tapi di situ gejala demam yang dirasain sama si Adam ini makin parah. Dari awal Adam tuh belum minum obat, Wak, karena memang belum beli ya kan. Karena dia lagi waktu mau siap-siap masak ini makin gak enak badannya. Adam langsung telan 2 kapsul Tylenol yang dia beli tadi di supermarket. Terus sama seperti Mary, selang hanya beberapa menit kemudian Adam langsung kejang-kejang, Wak. Dia ambruk ke lantai, panik si istrinya. Yang kamu kenapa? Yang kamu kenapa? Adam nggak bisa jawab. Istrinya langsung telepon 911. Adam dilarikan lah langsung ke rumah sakit. Sama juga kayak Mary, semua usaha yang dilakukan dokter untuk menyelamatkan Adam gagal, Wak. Adam sore itu meninggal dunia. Dibilangnya apa? Karena serangan jantung mendadak juga. Kabar kematiannya si Adam ini itu jadi pukulan besar ya kan untuk pihak keluarganya. Orang tua dia, adik kandung dia, semua keluarganya datang. Nah, salah satu adik kandung yang namanya Stanley, umur 25 tahun waktu itu, juga datang ke rumah sakit untuk ngeliat kondisi abangnya. Mereka shock lah kan, karena pada nggak nyangka nih Adam bakal meninggal secepat itu. Nah, dengan diiringi isak tangis, mereka pun bawalah pulang jenazahnya Adam ini ke rumah pribadinya untuk disemayamkan. Nyampe di rumah, si Stanley, adiknya tadi, tiba-tiba sakit kepala. Dia bilanglah ke istrinya namanya Teresa, yang kok kepalaku mendadak cenat-cenut ya katanya. Terus Teresa juga bilang, iya bang, sama kepalaku juga pening ini. Ini kayak kita kebanyakan nangis lah. Udah lah yuk kita minum obat dulu, kata gitu. Nah di situ Stanley sama Teresa pun nanya ke istrinya Adam, Kak, kau punya obat sakit kepala nggak Kak? Ada dek, tadi siang Bang Adam baru beli Tylenol tuh, obatnya masih di atas meja tuh, ambil aja katanya. Ditelan lah sama Teresa sama si Stanley. Sama-sama nelan obat itu. Dan sama seperti Adam, Wak, cuman selang beberapa menit ini suami istri berdua ini, Stanley sama Teresa, mendadak ambruk, kejang-kejang juga. Ditelepon 911 lagi sama pihak keluarga, dibawalah berdua ini ke rumah sakit juga. Di titik itu, Wak, pihak keluarganya Adam tuh kayak ngerasa dejavu. Ya kalian bayangin aja lah, beberapa jam yang lalu mereka baru aja ke rumah sakit buat nganterin si Adam ke rumah sakit. Nah sekarang kok mereka udah balik lagi ke rumah sakit, bawa Teresa sama si Stanley, keluarga mereka juga. Dan semua terjadi di hari yang sama. Gejalanya juga sama, kejang-kejang. Di sini pihak keluarga kembali berduka karena ternyata dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa si Teresa sama si Stanley. Meninggal juga orang berdua ini. Nah, banyaknya kasus kematian yang janggal di hari itu langsung bikin tim dokter, Wak, yang curiga pertama. Kalau yang meninggal cuma 1 orang ya besar kemungkinan memang penyebabnya karena masalah alami ya kan, serangan jantung misalnya, bisa jadi. Tapi ini ada 3 orang yang meninggal dalam waktu kurang dari 6 jam, satu keluarga pula. Jelas nggak wajar di sini. Nah dari situlah tenaga medis mulai sadar kalau kemungkinan ada faktor lain di balik kematian mereka bertiga. Kecurigaan itulah yang akhirnya membuat si pihak rumah sakit yang ngubungin polisi duluan, Wak, untuk ikut turun tangan nyelidikin kasus ini. Pak, tolong dicek apa nih, kayaknya ada yang nggak betul ini. Datanglah pihak rumah sakit, pihak polisian. Nah, di masa awal penyelidikan, Wak, polisi langsung fokus sama kematiannya Adam, Stanley, sama Teresa. Waktu itu mereka belum dengar soal si Mary Kellerman tadi, itu korban yang pertama juga yang meninggal dunia itu, belum dengar. Karena Mary ini kan dilarikan ke rumah sakit yang berbeda kan, Wak. Mereka ini kan yang bertiga di rumah sakit yang sama. Nah, karena Adam, Stanley, sama si Teresa ini pertama kali ambruk di tempat yang sama, which is di rumahnya si Adam nih, polisi curiga jangan-jangan ada yang salah sama rumah itu. Mungkin aja ada kebocoran gas beracun atau mungkin sejenisnya lah. Dugaan ini cukup masuk akal, Wak. Karena kalau misalnya ada gas beracun di dalam rumah, efeknya memang bisa bikin beberapa orang sekaligus tiba-tiba lemas, pingsan, bahkan bisa meninggal dunia. Jadi rumah Adam ini sempat jadi fokus pemeriksaan awal, Wak, sebelum penyelidikan berkembang lebih jauh lagi. Udah, balik kita ke rumah Adam dulu. Nah, tapi pas polisi ngecek ke sana, Wak, rumah Adam normal-normal aja. Gak ada bocoran gas, gak ada tanda-tanda pembunuhan apa segala macam. Nah, di situ polisi akhirnya mikir lagi. Ini jangan-jangan korbannya meninggal semua karena abis minum atau makan sesuatu nggak ya gitu. Polisi nanyalah ke pihak keluarga, Bu, makanan atau minuman apa yang mereka konsumsi hari ini? Seingat kami hari ini mereka sama-sama makan buah peach, minum kopi, dan minum Tylenol, Pak. Nah selebih itu beda-beda. 3 itu aja tuh yang kami waktu cocokin sama yang mereka makan. Nah dengar itu polisi nggak langsung curiga, Wak, karena mereka nganggap kalau buah peach, kopi, sama obat Tylenol ini kan aman dikonsumsi ya kan. Tapi
Tapi anggapan itu langsung berubah waktu mereka dapat info dari salah satu petugas pemadam kebakaran yang namanya Philips. Nah kok bisa Nadia kok tiba-tiba ke si Philip ini Nad? Jadi tuh saluran panggilan 911 itu nyambung juga ke kantor pemadam kebakaran. Nah kebetulan informasi soal satu keluarga yang mendadak ambruk dan kejang-kejang ini didengar sama si Philip ya. Philip si pemadam kebakaran ini. Berdasarkan info dari pihak kepolisian, Philip ini juga jadi tahu kalau 3 orang itu akhirnya meninggal dunia, yang mana sebelum meninggal mereka sama-sama habis minum atau konsumsi peach, kopi, sama Tylenol. Nah waktu Tylenol disebut yang pertama kali ngeh itu Philip, karena tadi pagi di hari itu dia sempat dapat kabar kalau anak perempuan dari kawan mamanya juga meninggal mendadak karena setelah minum Tylenol. Anak perempuan inilah si Mary Kellerman tuh si korban pertama. Jadi kalau dari POV-nya si Philip, hari itu dia ngelihat ada 4 kematian janggal yang sama-sama terjadi setelah sang korban minum Tylenol, ya kan? Kok bisa sama nih? Nah karena udah ngerasa dia nggak beres, setelah dia dapat info 3 orang meninggal itu tadi, Philip akhirnya laporlah ke polisi. Pak, tadi pagi anak kawan mama saya meninggal juga Pak setelah dia minum Tylenol. Gejalanya sama Pak, korbannya ambruk ke lantai kejang-kejang. Nih kayaknya ada yang salah nih Pak sama obat itu. Cobalah Bapak selidiki ya, kata si Philip. Dari situlah polisi pun langsung dapat petunjuk penting nih Oh, Tylenol nih jangan-jangan. Mereka meluncur lagi lah ke rumahnya si Adam dan ke rumahnya si Mary untuk ngambil si 2 botol obat Tylenol tadi yang korban ini minum. Ini jangan-jangan di sini ada racunnya nih, kata polisi. Nah di situ polisi langsung bekerja sama tim ahli dari Pusat Keamanan Obat dan Racun yang ada di Chicago. Nih tolonglah dicek nih jangan ada apa-apa. Nah pas obat-obat itu diperiksa sama tim ahli mereka langsung sadar ada yang aneh sama obat itu. Ini belum dicek terlalu dalam ya. Waktu mereka pegang, kok kapsul obatnya kayak abis dibuka ya. Terus ukuran kapsulnya juga beda-beda, jadi macam gak seragam itu. Ini cacat produksi apa ya? Dan kecurigaan mereka makin besar lagi ketika mereka cium aroma obat itu waktu dibuka. Yang kecium pertama, bau almond. Bau almond. Sekilas bau almond tuh memang nyegerin buat kita yang nggak tahu kan, Tapi bagi tim ahli yang tiap hari kerjanya berurusan sama racun, mereka tahu ada satu racun mematikan yang aromanya sangat mirip sama almond. Racun apa? Betul, sianida. Efek dari racun sianida ini nggak main-main. Dia bisa ngalangin masuknya oksigen ke sel darah merah dan bisa bikin orang sesak napas sampai mati lemas hanya dalam hitungan menit. Sinkron kan? Semua korban berempat tadi itu meninggal mendadak dalam hitungan menit. Ini jangan-jangan obat Tylenol ini terkontaminasi sianida ini. Saat itu juga tim ahli langsung baru dibuka, dicek lah itu semua obat-obatnya tadi di lab, dan hasilnya ternyata betul beberapa kapsul Tylenol yang ada di botol itu mengandung bubuk sianida. Shock lah mereka di situ. Ini sianida muncul dari mana? Kok bisa nyelip ke sini? Ini bahaya kali, Karena kan Tylenol ini waktu itu bukan obat sembarangan kan, Ini obat lagi populer-populernya dan jadi andalan jutaan orang buat ngatasin penyakit yang sering terjadi. Demam, nyeri itu kan biasa kita terjadi kan. Artinya kalau memang ada kapsul yang terkontaminasi sama racun sianida pula, potensi korban yang bisa jauh lebih banyak. Penemuan inilah yang langsung bikin semua pihak sadar kalau kasusnya ini nggak cuma soal beberapa kematian aja nih, tapi bisa berubah jadi ancaman besar untuk masyarakat luas. Ini nggak bisa dibiarin. Cepat cari itu, cepat tarik semua produksinya. The only safe course here is that people should refrain from taking extra strength Tylenol. Akhirnya setelah keberadaan racun di dalam kapsul Tylenol ini bisa dipastikan sama tim ahli, pihak berwajib pun langsung gerak cepat, Mereka memutuskan untuk menarik semua produk-produk Tylenol dari peredaran karena belum ada yang tahu nih berapa banyak botol lain yang udah terkontaminasi ya. Karena baru ketemu 2 botol. Proses penarikan juga harus dilakukan secepat mungkin supaya nggak ada korban tambahan. Tapi sayangnya sebelum semuanya berhasil diamankan, kejadian yang mereka khawatirkan kembali terjadi lagi. Tepat 1 hari kemudian di besoknya 30 September, ada panggilan dari 911 dari seorang laki-laki namanya Ed. Teriak-teriak sih, Pak, tolong Pak, istri saya tiba-tiba pingsan. Kemarin istri saya baru melahirkan Pak dan kami udah dibolehin pulang. Terakhir dokter bilang kondisi istri saya aman-aman aja Pak, tapi kenapa sekarang malah tiba-tiba pingsan istri saya nih, tolonglah Pak datang ke sini. Pak tenang, istri Bapak namanya siapa, usianya berapa, dan apakah tadi habis mengkonsumsi sesuatu, kata 911. Nama istri saya Marilyn Pak, umurnya 27 tahun. Tadi dia sempat ngeluh sakit kepala Pak, terus dia minum obat Tylenol. Wah, pas denger itu
911 langsung tahu ini Marilyn pasti keracunan cyanida yang di Tylenol ini. Nambah lagi korbannya. Ambruk kata suaminya kan. Nah ini gejala-gejala yang kena cyanida nih. Dan gak cuma si Marilyn aja Wak. Masih di hari yang sama, tragedi mengerikan ini juga menimpa seorang perempuan berusia 31 tahun yang bernama Mary McFarland. Mary lagi, namanya udah ada 3 Mary nih kan. Hari itu Mary ini lagi kerja seperti biasa. Terus menjelang siang dia sakit kepala Wak. Dia minum lah itu obat Tylenol, obat aman andalan dia ya kan. Sama seperti korban lainnya, selang beberapa menit kemudian Mary kejang-kejang ambruk dia ke lantai. Teman-teman kerjanya langsung membawa dia ke rumah sakit. Waktu dikasih penyembuhan, nggak tertolong nyawanya, meninggal juga dia. Masih di hari yang sama juga, seorang pramugari yang namanya Paula Prince berusia 35 tahun baru saja landing di Bandara Chicago. Nah kerjaannya hari itu lumayan padat Wak, dan bikin Paula ini kecapean. Terus teman-teman kerjanya ini dengar Paula itu ngeluh sakit kepala. Makanya setelah dia landing di Chicago itu, dia buru-buru pulang Wak ke apartemen supaya dia bisa langsung minum itu si obat dan juga istirahat. Dah Paula balik. Paula tuh waktu itu tinggal sendirian Wak di apartemennya, makanya nggak ada yang tahu gimana keadaan dia setelah dia pulang ini. Baru besok harinya di tanggal 1 Oktobernya itu Wak, polisi dapat laporan dari adiknya Paula kalau si Paula ini nggak bisa dihubungi. Pak, tolonglah bapak cek apartemennya. Diceklah sama si polisi. Waktu dicek, polisi udah nemuin Paula terbaring di kasurnya dalam keadaan tidak bernyawa Wak. Dan di dalam apartemen itu polisi juga nemuin ada obat Tylenol yang sudah dibuka. Jadi bisa disimpulkan kalau Paula pasti juga keracunan cyanida yang ada di dalam obat yang sudah disabotase itu. Di titik ini jumlah korban berarti ada berapa? 7 orang. Semuanya meninggal hanya dalam rentang waktu 2 hari Wak, dan setelah minum Tylenol. 7 nyawa ini bukan angka kecil Wak. Pihak berwajib harus segera bertindak biar korbannya nggak makin nambah lagi. 2 hari ada 7 orang. Selain narik obat Tylenol dari peredaran Wak, pihak berwajib ini juga harus membuat pengumuman kalau masyarakat dilarang mengkonsumsi obat Tylenol sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sejak pengumuman itu keluar, kepanikan langsung nyebar di tengah masyarakat Chicago waktu itu. Bisa kalian bayangkan kan? Untuk mencegah bertambahnya korban Wak, pihak kepolisian akhirnya mengadakan konferensi pers. Polisi waktu itu bilang, dengan berat hati perlu kami sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa saat ini sudah terjadi beberapa kasus kematian akibat obat Tylenol. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, obat-obat itu dinyatakan mengandung cyanida Bapak Ibu. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhenti mengkonsumsi obat Tylenol. Dan bagi siapapun yang masih menyimpan obat Tylenol di rumahnya, harap langsung dibuang ke tempat yang aman. Pers konferensi ini Wak ditayangkan di TV, ditayangkan di radio. Tapi karena memang teknologi informasi pada masa itu belum semaju sekarang, masih tahun 82 ini Wak ya. Nggak semua orang bisa langsung dengar berita ini. Polisi pun akhirnya nyetak juga berita tuh di brosur-brosur, disebar lah itu di tempat-tempat umum. Dan selain itu polisi juga keliling naik mobil sambil pakai pengeras suara tuh Dia bilang, bagi siapapun yang masih nyimpan obat Tylenol tolong langsung dibuang. Jangan ada yang minum Tylenol dulu sampai keadaan dinyatakan aman gitu. Diumumkan lah sama polisi-polisi. Nah dengar pengumuman itu, suasana di sana makin chaos lagi Wak. Orang-orang yang panik pun langsung ngebuang stok Tylenol yang mereka punya ke toilet masing-masing di rumah mereka. Mereka yang udah terlanjur minum Tylenol langsung ke UGD Wak buat memeriksa badan dia. Mereka takut juga nih, jangan-jangan kami korban selanjutnya, jangan bentar lagi aku mati ini kayak gitu ya kan. Dalam waktu singkat, ruang UGD di semua rumah sakit Chicago langsung penuh sesak sama antrian yang mengular Wak. Ya ketakutan lah mereka, pada nangis-nangis mereka. Ya Tuhan gimana nih, aku habis minum obat Tylenol, aduh gak selamat aku nih, bentar lagi mati aku nih kayak gitu. Saking penuhnya rumah sakit di hari itu Wak, orang-orang yang nggak dapet antrian pun mencoba cara lain. Mereka berbondong-bondong itu nelpon call center kantor pusat pengendali racun atau Poison Control Center yang ada di Chicago, ditelepon sama mereka. Dan kata petugas di sana Wak, telepon kantor mereka berdering tiap 15 detik sekali. Bayangin Wak, berarti ada 4 telepon dalam 1 menit dan 240 telepon 1 jam. Bisa kalian bayangin sekeos apa di sana, di kantor mereka tuh kan. Nah, untuk menenangkan warga yang ketakutan, wali kota Chicago turun tangan, namanya Jen Bryan waktu itu. Jen langsung mengadakan press conference juga untuk menghimbau masyarakat agar tetap tenang. Jen bilang, kami pasti akan bekerja keras menangani kasus ini Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk sementara waktu jangan minum Tylenol dulu. Buat yang masih menyimpan obatnya, tolong langsung dibuang. Dan bagi yang sudah terlanjur minum, kami mohon jangan panik. Racun cyanida akan bekerja cepat
cepat Bapak Ibu, dalam hitungan menit aja. Jadi kalau misalnya kalian minum obat itu dari beberapa hari yang lalu, tapi nggak ada ngerasain gejala yang tadi, berarti kalian aman. Dah, mohon tetap tenang dan selalu pantau update berita selanjutnya ya, kata Jen. Apa yang Jen ucapin ini memang bikin beberapa orang atau masyarakat di sana ada agak tenang, Wak. Tapi tetap aja mereka nggak puas ya kan. Di kondisi yang genting ini, tentunya mereka nunggu pernyataan dari perusahaan Johnson & Johnson sebagai pihak yang memproduksi Tylenol. Marah masyarakat di situ, ngamuk. Kok bisa perusahaan sebesar kalian ini sampai kecolongan, ha? Gimana proses QC kalian ini? Apa nggak sadar kan kalau obat kalian udah dikontaminasi sama racun cyanida? Loh, ini bukan racun sembarangan loh. Menanggapi komplainan itu, perusahaan Johnson & Johnson pun untungnya saat itu bersikap kooperatif, Wak. Mereka langsung menghentikan semua proses produksi obat Tylenol, men-take down semua iklan Tylenol, dan juga mereka menarik 10 juta botol obat yang memang sudah terlanjur didistribusikan, ditarik sama mereka semua. Dan selain itu, pihak perusahaannya juga bersikap kooperatif sama tim kepolisian. Mereka ngizinin polisi untuk ngecek seluruh isi dapur mereka. Udah, silakan Pak, cek aja. Dan hasilnya, Johnson & Johnson atau perusahaan obat ini dinyatakan bersih dan tidak terlibat apapun dalam tragedi ini. Tapi kalau dipikir-pikir memang make sense sih, Wak. Rasanya macam nggak mungkin kan pihak perusahaan nekat masukin cyanida ke dalam produksi mereka sendiri, kan macam nggak mungkin. Namanya perusahaan pasti pengen ngejaga produknya biar tetap bagus ya kan. Kalau mereka jelekin kualitasnya, mereka lah yang rugi. Mana ada perusahaan yang mau ngancurin citra mereka sendiri. Dan hasil penyelidikan polisi juga cukup, Wak, untuk mengesampingkan pihak perusahaan dari dugaan pelaku. Terus sekarang, Nat, kalau bukan mereka, siapa pelaku sebenarnya nih? Kita masuk ke terduga pelaku. Nah jadi, Wak, karena pihak internal perusahaan ini dinyatakan bersih, kecurigaan pun mengarah ke pihak eksternal. Mungkin aja ada pihak lain yang sengaja mau ngancurin brand atau perusahaannya Johnson & Johnson ya kan. Polisi tanyalah ke pihak perusahaan obat, Pak, apa kalian pernah terlibat dalam persaingan bisnis yang sengit sama kompetitor nggak, Pak? Ada nggak mantan karyawan kalian yang nggak puas selama kerja di sini, Pak? Dan apa pernah, Pak, ada konsumen yang komplain soal produk kalian sampai marah-marah kayak gitu, Pak? Pernah nggak? Pihak perusahaan jawab, nggak ada, Pak Polisi. Selama ini hubungan bisnis kami sehat, konsumen kami juga loyal, dan karyawan kami juga sejahtera. Bapak bisa cek semua. Semua tuh Bapak cek di dokumen arsip kami. Dan untuk ngebuktiin itu, polisi betulan diperiksa lah itu semua dokumen-dokumen perusahaan punya si Johnson & Johnson kan. Mulai dari data produksi, distribusi, laporan karyawan, sampai catatan komplain konsumen diperiksa sama mereka. Mereka juga ngecek riwayat mantan pegawai dan pihak-pihak yang pernah bermasalah secara hukum sama perusahaan Johnson & Johnson. Diperiksa semua. Dari pemeriksaan itu, nggak ada satupun nama atau kejadian yang mengarah ke motif balas dendam atau sabotase internal, Wak. Nggak ada. Aman aja gitu loh. Sampailah di tanggal 6 Oktober 82 datang, Wak, surat misterius. Ya, surat misterius yang berisi kepada perusahaan Johnson & Johnson. Ternyata gampang ya buat saya naruh cyanida ke dalam kapsul obat kalian. Saya cuma butuh waktu 10 menit loh untuk masukin racun itu ke masing-masing botol. Kalau kalian mau hentiin aksi pembunuhan ini, kirimin saya uang $1 juta ke rekening ini katanya. Pihak perusahaan langsung ngasih surat itu ke FBI ya kan. Dan berapa hari kemudian FBI tiba-tiba bilang kalau pengirim surat itu adalah seorang laki-laki namanya James Lewis. FBI langsung gerak cepat ini nangkap si James ini kan. Tapi setelah ditangkap, setelah diinterogasi, buntu hasilnya, Wak. Si James ini punya alibi kuat kalau di hari itu dia nggak lagi di Chicago. Tapi kan bisa jadi aja racunnya dimasukin dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah jadi, Wak, rupanya menurut para ahli racun cyanida ini bisa ngikis lapisan kapsul dengan cepat. Jadi kalau misalnya racunnya udah dimasukin lama, pasti kapsulnya ini, obat kapsulnya itu bakal hancur. Tapi nyatanya waktu obat-obat itu dikonsumsi sama korban kan kondisi kapsulnya masih aman-aman aja ya kan. Nah berarti si pelaku melancarkan aksinya memang tidak lama sebelum obat-obat ini dibeli dan diminum sama korban. Jadi besar kemungkinan aksi ini dilakukan langsung di supermarket atau di apotek tempat si Tylenol ini dijual. Jadi kronologinya tuh kurang lebih kayak ini, bayangan polisi ya. Si pelaku ini diam-diam ngambil obat Tylenol dari rak-rak itu, terus dia masukin lah racunnya ke dalam kapsul. Dah, terus dia tutup lagi botolnya kayak semula, dia balikin lah botolnya ke dalam rak. Perlu diketahui, Wak, kemasan Tylenol waktu itu bentuknya botol biasa ya, belum ada segel pengaman berlapis kayak sekarang itu, nggak ada aluminium foil atau pengaman yang harus disobek kayak gitu, nggak. Dia di dalam botol. Jadi botolnya ini bisa dibuka, ditutup dengan mudah tanpa ninggalin tanda mencurigakan.
gitu. Itu sebabnya lah konsumen mungkin sama sekali nggak curiga kalau botol yang mereka beli tadi itu sebenarnya udah dibuka, udah dimasukin sesuatu. Mereka nggak ngeh mungkin waktu itu. Nah, diperkirakan kejadian sabotase ini prosesnya cepat kali, Wak. Dan dengan perhitungan ini harusnya si pelaku masih berkeliaran di Chicago. Kalau pelakunya kemungkinan masih berkeliaran di Chicago, kenapa polisi nggak ngecek CCTV supermarket atau apotek aja nah dia tempat si korban-korban ini beli obat? Itu dia masalahnya. Di tahun 82 itu Wak, CCTV belum sebanyak sekarang. 82 ini, bahkan waktu dicek satu-satu pun adalah misalnya ada CCTV ini, polisi tetap nggak nemuin CCTV yang ngerekam gerak-gerik pelaku. Dah. Nah, sampai di sini James Lewis pun memang tidak terbukti sebagai pelaku yang udah masukin racun itu ke dalam obat Tylenol, Wak, ya. Tapi setelah diinterogasi berkali-kali, James akhirnya ngaku kalau memang dialah yang udah nulis surat untuk si Johnson & Johnson. Dia yang udah bikin surat ya, yang udah bikin surat prank itu, bukan yang sabotase. Nah, alasannya klasik, karena memang faktor ekonomi. James waktu itu mau manfaatin keadaan genting ini untuk meras perusahaan Johnson & Johnson. Akhirnya di situ jeblosin penjara dia 13 tahun. Nah, rasa tuduhan pemerasan. Nah, setelah James dijebloskan ke penjara, polisi terus memburu pelaku yang sebenarnya. Dicari lagi lah sama si polisi kan. Waktu itu polisi dapat laporan, Wak, kalau di salah satu klub di daerah Lincoln Park ada laki-laki namanya Roger Arnold yang ngaku-ngaku kalau dia punya bubuk sianida. Dia bahkan nunjukin bungkusan kayak bubuk warna putih itu ke punjung-punjung klub. Ah, tengok-tengoknya. Aku punya sianida. Kalian jangan berani-berani sama aku. Aku sikat kalian macam orang-orang yang kemarin tuh mau kalian. Gitu kan sama dia. Nah, karena pernyataannya si Roger ini dianggap meresahkan, si pemilik klub langsung lapor ke polisi. Pak, cobalah Pak tengok si Roger itu, Pak. Dia soalnya ngaku-ngaku punya sianida. Ini jangan-jangan dia pula yang masukin sianida tuh ke Tylenol. Cek aja lah Pak, tangkap dia, kata si pemilik. Nah, setelah ditangkap, diinterogasi lah sama polisi. Ternyata bubuk putih itu bukan sianida, Wak. Tepung-tepung biasa kayak gitu. Waktu itu dia nih lagi mabuk, makanya ucapannya ngelantur. Sok bagak, sok berani, sok jagoan kayak gitu loh. Biar dia bilang paten aja. Buntu lagi di sini. Dah, hari demi hari pun berlalu dan polisi masih nggak berhasil melacak keberadaan si pelaku. Bahkan sampai sekarang pun kasus keracunan sianida ini masih jadi misteri yang belum terpecahkan. Tapi ada juga kabar baiknya, Wak. Kejadian ini bikin perusahaan Johnson & Johnson sadar untuk memperbaiki packaging dari produk-produk mereka. Tragedi ini bisa terjadi karena si pelaku kan ngebobol packaging mereka, ya kan. Makanya perusahaan Johnson & Johnson ngeluarin prosedur baru yang lebih ketat. Setiap obat yang mereka produksi harus ditutup pakai segel dan lapisan aluminium tuh biar makin rapat lagi. Dengan begitu tidak ada lagi orang jahat yang bisa masukin racun ke obat-obat mereka. Dan inovasi ini akhirnya diikuti juga sama perusahaan-perusahaan farmasi lainnya, Wak. Alhamdulillahnya sampai hari ini kasus keracunan sianida dalam obat sudah tidak pernah terjadi lagi. Dan Tylenol masih dijual sampai sekarang. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus keracunan sianida yang pernah bikin Chicago ini geger. Siapa yang sangka, Wak, kalau ternyata racun semematikan itu bisa nyelip di dalam obat yang selama ini terkenal berkhasiat. Apalagi obat Tylenol ini bukan produk baru loh ya untuk masyarakat Chicago, Wak. Mereka udah mengonsumsi obat itu bertahun-tahun dan selalu aman-aman aja. Yang konsumsi juga banyak, manjur bahkan, ya kan. Makanya kejadian ini betul-betul bikin mereka shock, mereka ketakutan semua di situ. Bisa kalian bayangkan kan? Obat apa yang selama ini familiar sama kita minum nggak apa-apa, manjur, yang ada tiba-tiba ada keracunan gara-gara obat itu. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, berkat kejadian ini perusahaan-perusahaan farmasi jadi makin serius dalam mendesain packaging mereka, Wak. Setiap produk obat itu harus dikemas sebaik mungkin supaya sampai ke tangan konsumen ini dalam keadaan utuh dan aman. Mau sebagus apapun produknya, kalau packagingnya nggak aman ya konsumen juga nggak bakal percaya, ya kan. Kisah ini juga menjadi reminder untuk kita semua untuk lebih hati-hati ya, Wak, ya. Kalau misalnya kalian beli obat, pastikan kemasan masih ketutup rapat. Jangan ambil resiko dengan nerima obat yang udah kebuka gitu aja, atau yang udah cacat dikit, yang udah mending jangan usah diminum. Gak cuman buat obat, makanan, minuman, udah gak betul kemasannya, gak usah kalian ambil. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.